Baiklah, setelah kita mereview seputar kardinalitas one to many, sekarang kita lanjutkan untuk mereview kardinalitas many to many relationship. Kita bisa lihat di sana bahwa pada kurung terdapat di sebelah atau setelah angka setelah tanda koma ini ada N dan N ya. Huruf ya, huruf. Contohnya adalah tabel penjualan ya, dan yang dihubungkan dengan tabel penerimaan kas atau entitas penerimaan kas. Jadi gambarannya adalah baris pada tabel penjualan terdiri dari nomor faktur, kemudian tanggal dan seterusnya. Ini digambarkan bahwa sebaris ini, satu baris penjualan ini bisa dituangkan atau disajikan atau dihubungkan dengan beberapa baris pada penerimaan kas ya, atau baris yang ada di penjualan ini ada atau ditulis beberapa kali pada tabel penerimaan kas atau pada entitas penerimaan kas. Dan juga sebaliknya, tabel penerimaan kas ini akan ditampilkan beberapa kali pada file atau tabel penjualan atau entitas penjualan. Artinya apa? Kalau penjualan ditampilkan beberapa kali di penerimaan kas, berarti satu penjualan ditulis beberapa kali di penerimaan kas, berarti bayarnya dicicil gitu ya, ada beberapa penerimaan kas, beberapa kali penerimaan kas. Sedangkan penerimaan kas yang muncul di beberapa baris pada entitas penjualan, berarti untuk sebuah penjualan saja penerimaan kas bisa muncul beberapa kali. Ini maksudnya adalah si konsumen bayar di depan gitu atau bayar di belakang, tetapi untuk membayar beberapa kali penjualan ya. So, kalau biasanya dulu saya masih jual pulsa itu istilahnya deposit gitu ya, deposit 200.000 atau 500.000 untuk beberapa transaksi penjualan gitu ya. Selanjutnya desainer menentukan sendiri kardinalitasnya. Benarkah? Tidak bisa seperti itu. Karena apa? Desainer hanya menerjemahkan dari aktivitas bisnis yang terjadi pada perusahaan tersebut gitu ya. Kalau memang perusahaan itu tidak memperbolehkan konsumen atau pelanggannya ini berhutang, maka kardinalitasnya juga akan menyesuaikan. Kemudian apabila si perusahaan tidak mengizinkan si konsumen untuk melakukan pembayaran sekali pembayaran di belakang gitu ya, tetapi untuk beberapa penjualan mulai dari awal hingga akhir misalkan perusahaan ada kebijakan tidak menerima hal tersebut, maka ya tidak boleh digambarkan seperti itu. Jadi seorang desainer dia akan menggambar atau menambahkan informasi pada model data berupa kardinalitas ini menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi atau menyesuaikan dengan aktivitas bisnis yang terjadi di perusahaan. Nah, justru karena ini kelebihan dari RIA. Selanjutnya, kardinalitas ini mencerminkan fakta dan praktik bisnis mengenai organisasi ya. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa si pengembang sistem gitu ya, dia tidak bisa seenaknya saja gitu ya membuat gambar tentang kardinalitas itu. Jadi harus disesuaikan dengan fakta. Ya, istilahnya di sini sesuai dengan fakta atau praktik yang dilaksanakan pada organisasi atau perusahaan. Nah, ini ya, jadi ini ada fenomena gitu ya, fenomena. Jadi entitas event
pada saat event itu dihubungkan atau berhubungan, event dihubungkan dengan agent gitu ya, hubungannya seringnya atau bisa selalu gitu ya, hubungan antara event dengan agent itu biasanya hubungannya one to one. Kita coba lihat di gambar. Oke, event pesanan pelanggan. Nah ini kan ya, kardinalitasnya hubungan dengan pelanggan sebagai pelaku. Ini biasanya hubungannya satu one to one. Kenapa? Pesanan pelanggan biasanya satu baris pesanan pelanggan biasanya digunakan untuk satu pelanggan gitu ya. Bisa kan satu pesanan pelanggan itu digunakan untuk beberapa pelanggan. Ini kan beda gitu ya, pesanan masing-masing pelanggan. Tuh. Sama juga dengan penjualan. Penjualan dihubungkan dengan tenaga penjualan. Satu transaksi penjualan dengan yang ditandai dengan nomor faktur gitu ya. Ini biasanya pasti dihubungkan dengan seorang sales atau tenaga penjualan gitu ya. Karena ini nantinya bisa berkaitan dengan kontrol yang tadi saya sampaikan ya, ada pengendalian. Kalau mau memberikan reward pada tenaga penjualan, maka lihat dari informasi ini justru gitu ya. Satu kali penjualan ya sudah akan dipegang oleh sales yang sama. Jadi selama nggak bisa ya satu faktur penjualan itu dipegang oleh beberapa sales atau tenaga penjualan, nggak bisa gitu ya, karena laporannya masing-masing, sehingga semakin banyak si tenaga penjualan itu menjual produk maka akan mendapatkan reward dan sebagainya ya. Kemudian entitas event ini sudah ya, yang dihubungkan dengan agent ya. Minimum satu harus ada pelaku yang terlibat, benar. Kenapa one to one gitu ya? Minimumnya satu, maksimumnya satu. Minimum satu karena harus ada pelaku yang terlibat, pasti ya. Karena ada transaksi gitu ya, ada pemesanan, pasti ada siapa yang pesan, ya. Ada penjualan, pasti ada siapa tenaga yang menjual. Kemudian dihubungkan juga siapa pelanggannya, ya. Dan paling banyak satu gitu ya, saya katakan tadi sebuah penjualan nggak boleh dipegang oleh lebih dari satu tenaga penjualan, umumnya seperti itu. Kemudian entitas agent, event dan agent relationship ini juga, kalau tadi event ke agent itu one to one, tetapi kalau sebaliknya dari agent ke event itu biasanya 0,n gitu ya. Sehingga apa yang bisa kita lihat dulu ya. Nah, ini dari pelanggan ke pesanan pelanggan. Nah, karena kita bacanya dari yang terdekat dengan entitas ya, saya bacanya dari pelanggan ke pesanan pelanggan. Saya kasih ini ya, dari pelanggan ke pesanan pelanggan. Ya. Di sini terlihat bahwa hubungannya pelanggan ke pesanan pelanggan ini minimalnya 0 gitu ya. Seorang pelanggan belum tentu melakukan pesanan. Ya, nggak selalu ya. Kita punya 100 pelanggan atau 1000 pelanggan sekalipun, si pelanggan ini nggak selalu melakukan pemesanan gitu ya, pemesanan produk di perusahaan kita gitu ya. Bisa jadi dia bisa jadi di sebuah periode dia nggak memesan gitu kan, akan lebih maksudnya kemungkinannya terbesar bisa seperti itu. Nggak selalu ya, kita punya sekian pelanggan, meskipun pelanggan yang loyal sekalipun nggak setiap kita mengeluarkan produk gitu ya, kita menjual produk selalu dipesan, selalu dibeli, nggak selalu gitu ya. Kemudian kenapa maksimalnya N gitu ya, bisa jadi pelanggan ini dia melakukan beberapa kali pemesanan gitu ya. Jadi baris pelanggan yang ditandai dengan kode pelanggan gitu ya, misalkan kode KD customer gitu ya mungkin ya, atau KD pelanggan gitu ya. Nah, ini biasanya